Hai, halo sahabat merajut semuanya, apa kabar? Semuanya sehat ya, dan terus bersemangat dalam berkarya, terutama untuk merajut. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar membuat syal. Jadi syal ini akan terdiri dari uh, dua pola. Jadi pola pertama itu akan terdiri dari beberapa row dan juga nanti ada pola kedua juga terdiri dari beberapa row dan kita buatnya nanti ada beberapa set, dan untuk row kedua sendiri nanti juga ada dua variasi, yaitu yang pertama itu ada 30 chain dan ada variasi kedua yaitu ada yang 50 chain. Jadi untuk pola yang kedua nanti ada variasi pertama yaitu lebih pendek chainnya, dan variasi kedua itu dia lebih panjang chainnya. Jadi seperti akan membentuk seperti ini berlubang-lubang, tapi dia lebih panjang. Kalau yang variasi pertama akan berlubang-lubang tapi lebih pendek, dan kita akan buatnya secara berganti-ganti. Jadi set pertama, kemudian pola pertama, dan kemudian pola kedua dengan 30 chain, kemudian buat lagi pola pertama dan dibuat pola kedua tapi dengan 50 chain, dibuat secara berganti-gantian sampai nanti mendapatkan ukuran yang dimau. Dan untuk project syal ini Daniel memakai benang rayon dengan small ply. Ini seharusnya sih memakai hook 3 atau 4 di aturannya, tapi di sini Daniel sengaja memakai hook yang lebih besar, yaitu ukuran 5 atau 3 mm, supaya hasil sialnya juga motifnya tidak terlalu rapat. Jadi memang Daniel sengaja supaya sialnya itu motifnya lebih renggang-renggang, jadi supaya lebih bagus saja menurut Daniel. Tapi untuk benang dan hook Anda bisa sesuaikan sendiri, memakai benang wearable merek apa saja boleh, dan hooknya sesuaikan juga bisa. Oke, daripada berlama-lama intronya, kita akan langsung saja ke cara pembuatannya. Kita akan mulai untuk pola yang pertama. Di row yang pertama kita akan buat terlebih dahulu slip knot di hakpen kita, dan kemudian kita buat chain. Chain ini kita butuh kelipatan 4 plus 2, dan Daniel akan membuatnya sebanyak nanti Daniel akan membuat 10 set, jadi akan membuat 40 chain, karena 10 kali 4 40 chain ditambah 2, jadi Daniel akan membuat 42 chain. Anda kalau mau ditambah setnya juga boleh, jadi nanti sialnya akan lebih lebar, tidak masalah. Yang penting kita buatnya kelipatan 4 plus 2. Oke, dan ini akan membuat 42 chain. Setelah 42 chain, kita akan mengisi setiap chain. Jadi diawali dengan kita buat single crochet di chain yang kedua. Jadi ini chain yang pertama, kemudian chain kedua kita isi 1 single crochet, dan kita buat di setiap chain itu kita isi 1 single crochet saja.
sampai dengan di ujung. Jadi untuk row yang pertama ini nanti kita akan punya 41 single crochet. Jadi jika Anda menambah hitungannya, berarti nanti sesuaikan saja hitungannya. Oke, kita kerjakan dulu. Masing-masing chain kita isi dengan single crochet, dan Daniel akan punya total 41 single crochet. Setelah selesai kita mengisi setiap chain dengan single crochet. Jadi selesai untuk row pertama, dan kita akan lanjut untuk row yang kedua. Jadi kita balik lanjutan kita. Dan pada single crochet yang pertama kita akan isi dengan double crochet yang kita akan buat dengan chainless double crochet sebagai double crochet di awal pembuatan round. Kita tarik benang, pegang benang yang menempel di hook, putar hakpen ke belakang badan benang, masuk ke stitch atau ke single crochet yang pertama, kemudian kait benang bawah masuk, kemudian kait benang bawa masuk ke lubang yang pertama, dan kemudian kelilingi badan benang, lepaskan, dan kemudian tersisa 2 serat benang. Kait benang kita buat seperti membuat double crochet. Jadi ini adalah chainless double crochet sebagai double crochet di awal permulaan round. Dan kemudian kita akan skip satu stitch. Kita skip satu stitch menuju stitch berikutnya. Kita akan membuat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster di satu stitch tersebut. Jadi 2 double crochet cluster. Cara membuatnya, kita putar benang 1 kali benang pada hakpen, masuk ke stitch, kait benang bawah masuk, ada 3 serat benang, kait benang buang 2 serat, kita tidak selesaikan, putar benang 1 kali benang pada hakpen, masuk ke stitch yang sama, kait benang bawah masuk, ada 4 serat benang, kait benang buang 2, tersisa 3 serat benang, kait benang kita buang semuanya. Ini adalah double crochet cluster yang pertama. Kemudian buat 3 chain, 1, 2, 3. Kemudian buat 2 double crochet cluster masih di tempat yang sama, dan caranya juga sama. Putar benang 1 kali benang pada hakpen, masuk ke stitch, kait benang bawah masuk, ada 3 serat benang, kait benang buang 2 serat, tersisa 2 serat. Kita tidak selesaikan, putar benang 1 kali lagi pada hakpen, masuk ke stitch yang sama, kait benang bawah masuk, ada 4 serat benang, kait benang buang 2, tersisa 3 serat benang, kait benang buang 3 serat benang sekaligus. Jadi seperti ini penampakannya. 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster pada satu stitch. Dan kemudian kita bergeser, kita akan skip 3 stitch, 1, 2, 3 menuju ke stitch yang keempat atau single crochet yang keempat. Kita akan buat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita skip 1, 2, 3 menuju ke stitch yang keempat. Kita buat 2 double crochet cluster,
kemudian buat 3 chain 1 2 3 dan buat 2 double crochet cluster masih di tempat yang sama. Dan kemudian kita ulangi polanya, kita skip 3 stitch 1 2 3 menuju ke stitch berikutnya. Kita buat lagi 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster. 1 2 3. Maaf, agak batuk. 3 chain dan buat lagi 2 double crochet cluster. Dan seperti itu terus polanya kita ulangi. Jadi kita skip 3 chain, di stitch berikutnya buat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, ini kita akan tersisa 2 stitch. Jadi kita akan skip 1 stitch dan menuju ke stitch yang terakhir kita akan buat 1 buah double crochet di stitch yang terakhir tersebut. Dan setelah itu berarti kita sudah selesai untuk round atau row keduanya, maaf. Dan kita cek, kita harus punya 10 set 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster yang membentuk seperti huruf V yang besar. Ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ada 2 double crochet, jadi satu di kanan di awal dan satu di akhir. Jadi setelah itu selesai untuk row keduanya, kita akan lanjut row ketiga. Selesai untuk row kedua, jadi sekarang kita masuk row yang ketiga. Kita balik rajutan. Kita akan mulai dari double crochet. Kita akan buat double crochet di atas double crochet, dan double crochet pertama seperti biasa kita akan awali dengan membuat chainless double crochet. Caranya sudah Daniel contohkan tadi di depan, jadi silahkan dikerjakan sama seperti yang sudah Daniel contohkan. Jadi ini adalah chainless double crochet di atas double crochet, dan kemudian kita akan bekerja pada setiap chain space 3 chain. Jadi kita akan skip semua 2 double crochet cluster di atas di atas chain space 3 chain kita akan buat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster. Jadi kita menuju ke chain space yang pertama. Kita akan buat 2 double crochet cluster. Sudah bisa caranya juga ya, jadi Daniel tidak contohkan lagi. Kemudian buat 3 chain dan 2 double crochet cluster masih pada chain space 3 chain yang sama. Jadi seperti ini. Kemudian kita menuju ke chain space 3 chain berikutnya. Sama, kita akan buat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster di chain space 3 chain yang sama. Seperti ini. Kita kerjakan pada setiap chain space 3 chain dengan cara yang sama.
Nah, setelah selesai 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster yang terakhir pada chain space 3 chain yang kelompok terakhir, jadi tersisa 1 buah double crochet dan kita akan buat 1 double crochet di atas double crochet tersebut. Jadi lengkap untuk row ketiga ini kita masih punya 10 kelompok 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster yang untuk huruf V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih tetap 10 dan kemudian untuk di awal aja ada 1 buah double crochet dan di akhir juga ada 1 buah double crochet. Jadi selesai untuk row yang ketiga dan selanjutnya untuk row yang keempat sampai dengan ke-8 saya minta Anda mengerjakan sendiri karena caranya sama. Jadi kita balik rajutan dan kemudian di double crochet yang di awal kita buat 1 buah double crochet dan kita bekerja pada setiap chain space sama seperti row ketiga. Kita buat 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster, ada 10 set dan di akhir nanti tutup dengan double crochet dan dibalik seperti itu terus pekerjaannya. Kita kerjakan round keempat sampai round ke-8. Jadi nanti jumlah set kelompok V ini akan ada 7 set. Kita sudah mengerjakan 2 kali, berarti sisanya akan ada 5 kali lagi kita yang mengerjakan sendiri tersebut. Oke, jadi nanti kita ketemu di round ke-9. Sudah selesai ya sampai row ke-8. Berarti kita cek benar atau tidak bahwa di sampai row ke-8 ini kita akan mempunyai 7 row yang polanya itu 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster. Ada 7 row. Kalau sudah benar berarti kita bisa lanjut masuk ke row ke-9. Seperti biasa balik rajutan dan kemudian kita akan awali membuat double crochet pada double crochet yang pertama. Dan seperti biasa di setiap awalan double crochet itu kita akan memakai chainless double crochet sebagai pengganti double crochet. Setelah itu double crochet di atas double crochet kita buat 1 chain, kita menuju ke chain space, 3 chain, kita buat 1 single crochet, kemudian 3 chain lagi, 1, 2, 3, skip 2 double crochet cluster menuju ke chain space. Jadi kita akan bekerja di setiap chain space ini saja. Kita buat 1 single crochet di setiap chain space, 3 chain, 1, 2, 3, kembali menuju ke chain space, buat single crochet seperti itu polanya terus menerus sampai nanti di ujung. Setelah single crochet pada chain space 3 chain yang terakhir, kemudian buat 1 chain dan buat double crochet pada double crochet untuk menutup row ke-9 ini. Dan setelah itu kita review sebentar untuk stitch-nya apa aja dan jumlahnya berapa. Jadi di row ke-9 ini kita akan punya 2 double crochet, yaitu 1 di awal dan 1 di akhir.
kemudian ada 1 chain, 1 juga di awal dan 1 di akhir. Kemudian untuk single crochet kita punya 10 single crochet di masing-masing chain space 3 chain itu ada 1 single crochet, jadi ada 10. Dan untuk 3 chainnya kita punya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setelah dirasa komplit semua, jadi selesai untuk row ke-9 ini, dan kita akan lanjut di row 10. Oke, kita masuk round 10. Balik rajutan. Buat 1 chain ini tidak dihitung sebagai stitch, hanya bantuan untuk naik saja. Dan kemudian di kepala double crochet yang pertama ini kita akan buat 1 single crochet. Dan kemudian kita menuju ke 1 chain setelah double crochet kita buat 1 single crochet. Kemudian kita menuju ke single crochet, di atas single crochet kita buat 1 single crochet. Kita menuju ke 3 chain, kita buat 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Kemudian kita kembali bertemu dengan single crochet. Di atas single crochet kita buat 1 single crochet. Kita menuju ke 3 chain. Kita buat 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Dan kita kerjakan hal yang sama seterusnya. Jadi kita bertemu dengan single crochet lagi, kita buat 1 single crochet di atas single crochet. Dan bertemu dengan 3 chain, kita isi dengan 3 single crochet. Dan kita bisa kerjakan sampai di ujung row. Dan ini adalah posisi single crochet di atas single crochet yang terakhir. Dan kemudian kita akan bertemu dengan 1 chain. Kita buat 1 single crochet. Dan kemudian kita menuju ke double crochet. Kita akan buat 1 single crochet di atas double crochet tersebut. Dan ini adalah akhir dari round ke-10. Kita cek, kita harus punya 41 single crochet. Jadi patokan-patokan hitungan itu bisa dicatat supaya tidak lupa. Berarti kita harus punya setiap kita kembali ke single crochet ini, kita harus punya 41 stitch atau 41 single crochet. Jadi akan sama dengan kita membuat single crochet di awal putaran tadi, di awal round tadi. Jadi setelah round ke-10 ini berarti kita selesai untuk pola yang pertama. Jadi seperti ini penampakan pola yang pertama. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan untuk pola yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk di pola yang kedua, row yang pertama. Jadi setelah kita membalik rajutan berarti kita sekarang posisi ada di single crochet yang pertama. Dan kita mempunyai total 41 single crochet. Dan kita akan langsung saja, kita akan membuat rumbai yang terdiri dari 30 chain. Jadi kita buat dulu 30 chain.
Setelah 30 chain, kemudian kita menuju ke single crochet yang kedua dan kita akan slip stitch di sana. Oke, setelah slip stitch kita kembali buat rumbai yang terdiri dari 30 chain. Setelah 30 chain dan dimulai dari rumbai kedua ini dan seterusnya, kita akan skip satu single crochet dan menuju ke single crochet berikutnya kita akan slip stitch. Jadi jika rumbai yang pertama tadi kita tidak skip, jadi kita langsung menuju ke stitch berikutnya, tapi dimulai dari rumbai yang kedua dan seterusnya kita akan skip satu stitch dan ke stitch berikutnya baru slip stitch. Dan kita buat lagi rumbai dari 30 chain. chain. Kemudian ingat kita skip satu menuju ke stitch berikutnya, kita baru slip stitch. Dan begitu kita kerjakan seterusnya sampai di akhir row. Ini sekarang kita sudah membuat sejumlah 20 rumbai. Jadi kita akan membuat rumbai yang terakhir atau yang ke-21. Jadi kita buat 30 chain. Setelah 30 chain dan kita akan tersisa itu satu stitch. Jadi kita tidak perlu skip untuk yang ke-21 ini, kita langsung saja menuju ke single crochet yang terakhir ini. Jadi sama dengan yang di depan, kan kita tidak, yang di depan itu juga tidak memakai skip ya. Jadi langsung ke stitch yang kedua. Jadi yang untuk yang terakhir ini juga sama, kita tidak skip, jadi langsung aja ke satu single crochet yang terakhir, kita langsung slip stitch. Jadi total akan ada 21 rumbai. Dan kemudian untuk menutup row yang pertama ini kita akan membuat 15 chain. Jadi setengah, hitungannya setengah dari rumbai. Jadi kalau rumbainya kita buat 30 chain, berarti kita setengahnya adalah 15. Setelah 15 chain, ini adalah akhir dari row yang pertama. Kita akan lanjut di row yang kedua. Kita akan membuat row yang kedua. Jadi setelah membuat 15 chain tadi, kita balik kembali lanjutan kita. Dan kita menuju ke rumbai yang ada di sebelahnya. Kita ambil saja rumbainya. Kita buat satu single crochet. Kemudian satu chain. Kita ambil rumbai berikutnya atau rumbai yang kedua. Jangan sampai melintir ya rumbainya. Kemudian kita buat single crochet kembali.
1 chain, ambil rumbai ketiga, jangan sampai melintir, buat 1 single crochet, 1 chain, ambil rumbai berikutnya, buat 1 single crochet, 1 chain, dan seperti itu seterusnya sampai rumbainya selesai. Setelah 1 single crochet pada rumbai yang terakhir, berarti selesai untuk row kedua, dan kita akan lanjut untuk row ketiga. Kita balik lagi rajutan, buat 1 chain, tidak dihitung sebagai stitch, hanya sebagai bantuan naik saja, dan kemudian kita akan membuat single crochet pada single crochet yang pertama di atas rumbai tadi. Kita buat saja 1 single crochet di sana, dan kemudian kita akan membuat single crochet pada 1 chain di antara rumbai. Kita membuat 1 chain tadi, dan kita membuat 1 single crochet di sana. Kemudian kembali menuju ke single crochet di atas rumbai, buat 1 single crochet, dan menuju ke 1 chain di antara 2 single crochet, kita buat 1 single crochet. Kembali menuju ke single crochet di atas rumbai, kita buat 1 single crochet. Jadi seperti itu polanya untuk row ketiga. Jadi kita membuat 1 single crochet di atas single crochet, dan single crochet pada 1 chain di antara 2 rumbai. Kita kerjakan row ketiga ini sampai selesai. Nanti total kita mempunyai 41 single crochet, dan setelah itu kita nanti ketemu di row yang keempat. Oke, kita masih di proses pembuatan shawl. Kita masuk row keempat di pola yang kedua ini. Setelah kita balik rajutan, kita akan mulai membuat chain double crochet pada single crochet yang pertama, dan chain double crochet ini saya sebagai pengganti double crochet di awal permulaan row. Oke, setelah chain double crochet, kita skip 1 stitch atau 1 single crochet, kita menuju ke single crochet berikutnya. Kita buat 2 double crochet cluster, 3 chain, dan 2 double crochet cluster. Ini sama dengan pola yang pertama ya, cara pembuatannya. Jadi saya rasa sudah pada bisa, tidak perlu saya contohkan lagi. 3 chain, dan kembali buat 2 double crochet cluster pada stitch yang sama. Kemudian skip 3 single crochet, 1, 2, 3, menuju ke single crochet berikutnya. Kembali kita membuat pola yang sama, yaitu 2 double crochet cluster, 3 chain, dan 2 double crochet cluster masih di stitch yang sama. Kembali skip 3 single crochet, 1, 2, 3, menuju ke double crochet single crochet berikutnya. Kita buat pola yang sama. Jadi seperti itu pola dari row keempat ini kita kerjakan sampai di ujung. Nanti total kita punya 10 set yang terdiri dari 2 double crochet cluster, 3 chain, dan 2 double crochet cluster. Dan setelah set yang ke-10, kemudian berarti kita akan menyisakan 2 single crochet. Ya pastikan hitungannya benar.
dan kita akan skip satu single crochet menuju ke single crochet yang terakhir. Kita akan buat satu buah double crochet di atas single crochet. Setelah itu berarti selesai untuk row keempat. Kita bisa lanjut ke row 5. Kemudian kita balik rajutan dan kita akan masuk di row yang kelima. Kita akan buat chain double crochet di atas double crochet sebagai pengganti double crochet. Jadi chain double crochet di atas double crochet dan kemudian buat satu chain. Kemudian kita menuju ke chain space 3 chain. Kita buat satu buah single crochet dan kita akan bekerja pada setiap chain space 3 chain saja. Jadi kita abaikan semua dua double crochet clusternya. Dan setelah single crochet kita buat 3 chain, 1, 2, 3 menuju ke chain space. Kita buat satu single crochet. Kemudian kita ulangi terus polanya seperti itu, yaitu 3 chain, menuju ke chain space, kita buat satu single crochet, 3 chain, ke chain space buat satu single crochet. Kita kerjakan sampai di ujung row. Setelah single crochet pada chain space 3 chain yang terakhir, kemudian buat satu chain dan buat double crochet pada double crochet yang terakhir. Dan ini menutup row kelima dan kita akan lanjut di row ke-6. Kita akan masuk row ke-6, tapi sebelumnya jangan lupa dicek dulu untuk kelengkapan dari row kelima tadi. Jadi kita akan punya 2 double crochet, satu di awal, satu di akhir. Kemudian ada satu chain, itu juga di awal dan di akhir. Kemudian ada 9 single crochet dan ada 10 single crochetnya dan 9 ada 3 chain. Setelah itu, setelah semuanya pas, kita balik rajutan kembali. Kita masuk ke row ke-6. Kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai stitch. Kemudian buat single crochet pada kepala double crochet di awal permulaan row. Dan kemudian buat single crochet pada satu chain setelah double crochet. Dan kemudian ada single crochet. Kita buat single crochet di atas single crochet. Kemudian kita bertemu dengan chain space 3 chain. Kita akan buat 3 single crochet di sana. 2 dan 3. Kemudian bertemu dengan single crochet. Kembali kita buat satu single crochet di atas single crochet. Kemudian bertemu dengan chain space 3 chain. Buat 3 single crochet. Dan kita kerjakan terus. Nanti bertemu pada single crochet yang terakhir. Nah, setelah kita selesai setelah kita sampai pada single crochet yang terakhir, kita menuju ke sebelahnya itu ada satu chain. Kita buat satu single crochet dan kemudian yang terakhir adalah double crochet dan di atas double crochet ini kita akan buat adalah satu
single crochet yang terakhir. Setelah satu single yang terakhir ini di atas double crochet, berarti selesai untuk row ke-6. Dihitung lagi totalnya kita harus punya 41 single crochet. Dan kemudian kita bisa lanjut untuk masuk ke row 7. Kita masuk di row ke-7, dan di row 7 ini sebenarnya adalah pengulangan pola dari row pertama di pola yang kedua ini. Jadi kita akan kembali membuat rumbai-rumbai yang masing-masing rumbainya terdiri dari 30 chain. Dan ini posisi kita sudah balik lanjutan, dan kita di posisi di single crochet yang pertama, dan kita langsung saja membuat 30 chain. Setelah 30 chain, kita menuju ke single crochet yang kedua. Kita buat slip stitch. Dan kemudian buat lagi 30 chain. Setelah 30 chain, dimulai dari rumbai yang kedua ini, kita akan skip satu stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat slip stitch. Jadi tadi yang pertama kita tidak skip ya, jadi mulai yang kedua kita baru skip satu stitch menuju ke stitch berikutnya, baru kita slip stitch. Dan kemudian kita bisa lanjutkan 30 chain lagi. Dan setelah 30 chain, kembali skip satu stitch menuju ke stitch berikutnya, kita akan slip stitch. Dan kita kerjakan terus, nanti ketemu pada rumbai yang ke-20. Dan setelah rumbai yang ke-20, kemudian kita akan membuat satu rumbai lagi, jadi total nanti ada 21 rumbai. Jadi kita buat langsung 30 chain. Setelah 30 chain, dan di sana tersisa satu single crochet saja. Jadi kita langsung masuk saja ke single crochet yang terakhir ini tanpa skip. Jadi tanpa skip lagi, kita langsung menuju ke single crochet yang terakhir. Ini sama dengan yang di awal, jadi kita tidak, yang di awal juga kita tidak skip satu stitch kan. Jadi yang terakhir juga kita tidak skip satu stitch. Dan kemudian buat 15 chain, karena kita hanya membuat setengahnya dari rumbai ini yang tadi dari 30 chain, jadi kita membuatnya setengah saja, yaitu 15 chain. Dan ini adalah akhir dari row ke-7. Nanti kita lanjut di row ke-8. Kita kembali balik lanjutan, dan kita akan masuk di row yang ke-8. Jadi setelah posisi ini kita di 15 chain, kita akan langsung menuju ke rumbai yang pertama. Kita buat
1 single crochet, 1 chain, dan ambil rumba yang kedua, buat 1 single crochet, 1 chain, ambil rumba yang ketiga, buat 1 single crochet, 1 chain, buat rumba yang berikutnya 1 single crochet, kita buat 1 chain, dan begitu seterusnya untuk row ke 8 ini kita kerjakan sampai selesai di akhir row untuk row ke 8. Jadi nanti kita ketemu lagi di row yang ke 9. Karena polanya di row 8 ini cukup mudah ya, hanya 1 single crochet pada setiap rumbai dan ada 1 chain. Nanti ketemu di row ke 9. Row ke 8 selesai setelah kita membuat single crochet di rumbai yang terakhir. Dan kemudian kita balik rajutan, kita bisa langsung lanjut ke row ke 9. Kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai stitch, hanya sebagai bantuan naik saja. Kemudian kita akan buat single crochet pada single crochet yang pertama atau yang di atas rumbai persis. Jadi kita buat 1 single crochet. Kemudian kita menuju ke 1 chain yang ada di antara 2 single crochet. Kita buat 1 single crochet. Dan kemudian menuju ke single crochet, kita buat 1 single crochet. Jadi itu untuk pola ke row 9 ini kita kerjakan cukup mudah polanya. Jadi hanya single crochet di atas single crochet dan 1 single crochet pada 1 chain yang ada di antara 2 single crochet tersebut. Kita kerjakan sampai di ujung. Nanti akan ada 41 single crochet totalnya di row ke 9 ini. Nah, setelah selesai untuk ke row ke 9 di pola yang kedua ini, total kita punya 41 single crochet, dan selanjutnya adalah kita akan mengulang polanya dimulai dari pola pertama. Pola pertama, karena kita sudah punya dasarnya 41 single crochet, berarti kita langsung membuat pola pertama itu di row yang kedua, yaitu kita langsung membuat double crochet pada single crochet yang pertama dan kemudian skip 1 stitch, kemudian di stitch berikutnya kita membuat 2 double crochet 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster, kemudian skip 3 stitch, ke stitch berikutnya kembali buat 2 double crochet cluster, 3 chain, 3 double crochet cluster, seperti itu seterusnya. Ada 10 set dan di akhir kita tutup dengan double crochet dan kita buat sebanyak 7 row, 1 2 3 4 5 6 7 row, dan kemudian dilanjut untuk pola berikutnya. Dan setelah pola 1 selesai, jadi setelah pola 1 selesai itu kita akan lanjut untuk pola yang pola kedua. Caranya sama, hanya saja kali ini sebentar. Caranya sama, hanya untuk rumbainya. Kalau yang pertama tadi kita buat setiap rumbai itu terdiri dari 30 chain. Dan untuk set yang kedua ini kita buat rumbainya terdiri dari 50 chain. 50 chain, dan di akhir kalau 30 chain itu berarti akhirannya itu 15 chain. Berarti untuk 50 chain ini akhirannya adalah 25 chain saja.
Caranya sama persis untuk yang pola yang kedua tadi yang sudah kita kerjakan, dan kemudian terus dibuat selang-seling pola 1, pola 2, pola 1, pola 2, seperti itu terus sampai Anda mencapai panjang yang Anda mau. Hanya catatannya di sini mohon diingat untuk pola yang keduanya ini kita juga buatnya selang-seling. Antara yang pertama itu adalah 30 chain dan yang kedua adalah 50 chain, itu juga kita buat selang-seling. Semoga dapat dipahami ya. Dan untuk akhir itu nanti setelah Anda mencapai panjang yang dimau, berarti endingnya adalah pola 1 saja. Jadi di akhir itu adalah ada pola 1. Nah, setelah selesai nanti kita mencapai ketemu untuk ukuran yang kita maui. Dan jangan lupa bahwa kita menutup shell ini dengan pola yang pertama, supaya untuk awal dan akhir dari shell ini motifnya atau polanya sama. Dan setelah selesai berarti kita akan menuju ke lining dari shell ini. Ini lining, dan kita mulai untuk row yang pertama. Jadi setelah kita single crochet yang terakhir, balik rajutan, buat 1 chain. Ini tidak dihitung sebagai stitch, kembali lagi hanya sebagai bantuan naik saja. Dan kemudian kita buat single crochet pada stitch yang pertama, single crochet, dan kemudian buat 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet dan buat 10 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 chain kita skip 5 stitch, 1, 2, 3, 4, 5 menuju ke stitch berikutnya atau stitch yang ke-6, kita buat 1 single crochet, buat 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet, 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 single crochet menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet. Dan kemudian kita bisa ulangi polanya, yaitu 10 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skip 5 stitch, 1, 2, 3, 4, 5 menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet, 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet, 3 chain, 1, 2, 3, kembali skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet, dan kita akan ulangi polanya nanti bertemu di ujung row. Dan ini adalah posisi single crochet terakhir setelah 10 chain, tersisa 2 stitch, kita buat 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet. Dan ini berarti selesai untuk lining di row yang pertama. Nanti kita lanjut untuk lining di row yang kedua. Lining di row yang kedua, kita balik rajutan, dan kemudian kita akan awali dengan membuat 3 chain. 3 chain itu terhitung sebagai 1 half double crochet dengan 1 chain.
Kita buat 3 chain terlebih dahulu. Dan kemudian kita menuju ke chain space 3 chain. Kita buat 1 single crochet. Dan kemudian buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menuju ke chain space yang terdiri dari 10 chain. Kita buat 1 single crochet di sana. Dan kembali buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menuju ke chain space 3 chain yang pertama. Di sana kita buat 1 single crochet. Setelah itu buat 3 chain. 1, 2, 3. Menuju ke chain space 3 chain yang kedua. Kita buat 1 single crochet. 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Menuju ke chain space yang tadi dari 10 chain. Kita buat 1 single crochet. Dan kita akan ulangi polanya sama seperti yang di depan. Jadi 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Menuju ke chain space 3 chain yang pertama. Buat 1 single crochet. Buat 3 chain. 1, 2, 3. Menuju ke chain space 3 chain yang kedua. Buat 1 single crochet. Dan kita kerjakan terus sama polanya. Nanti ketemu di ujung row. Ini posisi adalah single crochet yang terakhir pada chain space 10 chain yang terakhir pula. Kemudian setelah 5 chain kita akan buat atau kita menuju ke chain space 3 chain yang terakhir, buat single crochet. Dan kemudian buat 1 chain dan kemudian buat half double crochet yang mengait pada single crochet di awal permulaan round. Dan ini adalah akhir dari round kedua untuk lining. Nanti ketemu di round yang ketiga. Lining shawl untuk row yang ketiga, kita kembali balik rajutan kita. Dan kemudian kita awali dengan membuat 1 chain. Kembali tidak dihitung sebagai stitch. Dan kemudian kita akan buat 1 single crochet pada 1 chain. Setelah half double crochet, kita buat 1 single crochet di sana. Dan kemudian buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Skip chain space 5 chain. Kita menuju ke single crochet yang letaknya persis ada di tengah dari chain space 10 chain. Dan di single crochet tersebut kita akan membuat 3 buah piko. Dan setiap piko itu terdiri dari 3 chain. Jadi sebelumnya kita akan slip stitch terlebih dahulu pada single crochet yang ada di tengah 10 chain. Kita buat 1 slip stitch. Kemudian buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita menuju ke single crochet. Kita slip stitch. Ini adalah piko yang pertama. Kemudian buat piko yang kedua. 3 chain terlebih dahulu. 1, 2, 3. Menuju ke single crochet. Kita slip stitch. Ini adalah piko yang kedua. Kemudian piko yang ketiga kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Menuju ke single crochet kita buat slip stitch. Jadi ini adalah piko yang ketiga. Setelah piko yang ketiga kita buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Skip chain space 5 chain. Menuju ke chain space yang tadi dari 3 chain. Kita buat 1 single crochet.
Kemudian kita akan ulangi polanya, membuat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Skip chain space 5 chain menuju ke single crochet yang ada di tengah. Pada chain space 10 chain kita buat slip stitch dan kembali buat 3 piko. Dan ingat setiap piko terdiri dari 3 chain. 1, 2, 3 slip stitch pada single crochet. Kembali 3 chain, 1, 2, 3 menuju ke single crochet, kita slip stitch 3 chain, 1, 2, 3 menuju ke single crochet, kita kembali buat slip stitch dan kemudian buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5 menuju ke chain space 3 chain, kita buat 1 single crochet dan kita ulangi polanya sampai di ujung row. Setelah 3 piko yang terakhir kita buat dan kemudian kita kembali membuat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian kita akan menuju ke 1 chain yang ada sebelum half double crochet. Di sana kita buat 1 single crochet dan setelah itu berarti selesai untuk lining shawl kita. Kita bisa buat 1 chain dan kita putus benangnya, kita tarik dan kita bisa rapikan ekor benangnya ini serapih mungkin. Jadi selesai untuk lining kita. Dan mungkin ada pertanyaan bahwa untuk sisi yang barusan kita buat itu kan kita benangnya tadi menyambung, tidak kita putus. Dan mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan sisi satunya karena kita sudah memutus benangnya. Jadi kita akan mulai lining untuk sisi satunya bisa dengan membuat standing single crochet. Dan bagaimana caranya untuk standing single crochet? Jadi kita mulai membuat slip knot terlebih dahulu pada hakpan. Setelah itu kita bisa mulai dari sisi sebelah mana saja boleh, sisi satu atau sisi kedua boleh. Kita mulai saja dari sisi yang kita mulai membuat chain, jadi supaya nanti ekor benangnya bisa jadi satu, supaya kita gampang merapikannya. Kita masukkan hakpan ke stitch yang pertama. Setelah kita membuat slip knot pada hakpan, kita masukkan hakpan, kita kait benang bawah masuk, ada 2 serat benang, kita selesaikan seperti kita membuat single crochet seperti biasanya. Jadi ini adalah single crochet yang pertama dan kemudian buat 3 chain, 1, 2, 3, skip 1 stitch menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet. Dan langkah berikutnya kita kerjakan sama persis seperti yang sudah kita kerjakan pada sisi yang satunya. Dan setelah itu, setelah selesai putus benang, kembali rapikan serapi mungkin. Jadi selesai untuk project shawl ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di project-project berikutnya bersama Daniel di channel Cowok Merajut. Sampai ketemu di channel berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Dadah.